Menpora ajak klub Liga 2 meeting dengan PSSI dan PT LIB. Sinyal liga normal lagi kah? Bos Persib resmi maju jadi anggota Esko dan tak akan mundur dari Persib. Deretan mantan yang ingin CLBK. Serta transfer dan rumor transfer Liga 1. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akhirnya merespon keinginan para tim Liga 2 yang ingin Liga 2 dilanjutkan. Menpora tak langsung menyetujui tapi melakukan cross-check terlebih dahulu terhadap tiga belah pihak, yakni pihak PSSI, PT LIB, dan pihak klub Liga 2. Pasalnya ada perbedaan pendapat di tiga kubu ini. PT LIB dan PSSI berdalih menghentikan Liga 3 dan 2 karena ada permintaan para klub anggota Liga 2. Sementara klub Liga 2 justru membantah meminta Liga 2 dihentikan. Menpora belum bisa memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk itu Menpora akhirnya memutuskan untuk mempertemukan kedua belah pihak pada Selasa 24 Januari 2023 dan akan dicarikan jalan terbaik. Dalam surat yang dirilis oleh PT LIB meminta seluruh tim Liga 2 hadir dan wajib hadir. Jika tak hadir maka boleh diwakilkan pada pihak lain asal dengan syarat ada surat tertulis. Tapi jika tidak hadir dan tidak ada surat untuk diwakilkan, maka tim Liga 2 tersebut dianggap setuju Liga 2 tak dilanjutkan. Nah, kita akan lihat nih klub mana aja di Liga 2 yang nggak hadir. Dan kalau itu nggak hadir dan tanpa keterangan, maka fix tim inilah yang mau Liga 2 tak dilanjutkan. Karena sejauh ini baru PSPS Riau saja yang mengatakan memang setuju Liga 2 tak dijalankan ya. Lalu gimana nih sama Bapak Menpora yang udah mengusulkan hal ini? Bagus apa enggak nih? Terus apakah ini carmuk alias cari muka lantaran Zainuddin Amali calonkan diri jadi waketum PSSI? Ntar dulu, ini aneh nih. Zainuddin Amali itu kan Menpora. Kenapa cuma calonkan diri jadi waketum? Kenapa nggak calonkan diri jadi ketum sekalian? Kenapa ya? Kan kalau kayak gini bikin orang jadi bingung. Mau pilih Erik Ratu atau Erik Zainuddin? Salah. Ini kan bukan pemilu ya. Jadi masyarakat mah nggak bisa milih. Andai aja KLB PSSI itu kayak pemilu ya, bisa libatkan masyarakat buat milih. Pasti lebih seru deh. Kalau cuma ngandelin para voters mah, nggak yakin saya. Nggak yakin bersih maksudnya. Nah, adanya usulan pertemuan ini pun menimbulkan kekusruhan baru. Kekusruhan apa sih itu? Jadi ada pendapat yang mengatakan ini udah direncanakan. Jadi seolah-olah PSSI ini sengaja bikin kompetisi Liga 2 dihentikan dan Liga 1 tanpa degradasi lantaran biar klub-klub Liga 1 itu ada yang pesimis, apalagi di bursa transfer, atau ada pemikiran seperti ini. Buat apa cari pemain bagus dan baru? Toh kalah menang sama aja. Dan pada akhirnya klub tersebut nggak belanja pemain, sementara klub-klub yang memang sudah diberitahu ini settingan tetap sibuk belanja pemain. Dan jika klub tersebut sudah dapatkan pemain-pemain incarannya, maka PT LIB dan PSSI pun umumkan lagi Liga 2 jalan dan Liga 1 normal lagi. Jadi ada terkesannya kayak gini nih, mampus lu gua kerjain, dan kena deh lu nggak belanja pemain dan pemain lu habis dipinjamkan ke klub lain. Susah-susah deh lu di Liga. Apa kayak gitu ya? Gimana menurut kalian? Tapi apapun itu, mudah-mudahan kompetisi normal lagi ya. Pasalnya percuma KLB juga kalau liganya mati.
Buat apa pilih jajaran federasi? Lah, sepak bolanya aja nggak ada. Bos Persib Bandung Teddy Cahyono secara resmi mengatakan tak akan mundur dari pencalonan anggota Esko PSSI maupun mundur dari Persib. Teddy mengatakan jika memang ada yang mendukung dan memang Teddy itu dicalonkan, maka Teddy akan menghargai para voters yang memintanya jadi anggota Esko PSSI. Teddy mengatakan meskipun nantinya dia terpilih jadi anggota Esko PSSI, dirinya tetap akan jadi direktur PT PBB lantaran tak ada peraturan di PSSI yang mengatakan anggota Esko itu harus mundur dari klub. Saya memang tidak mencalonkan diri, tapi ada beberapa klub dan voters yang meminta saya dan mendaftarkan saya sebagai anggota Esko PSSI dan saya harus hargai itu. Kalau memang saya dipercaya, kenapa saya harus mundur? Saya pasti tetap maju, ujar Teddy Cahyono. Meskipun Liga Indonesia ini belum jadi liga profesional dan sepak bola Indonesia belum jadi sepak bola industri, tapi rupanya Liga Indonesia masih jadi magnet buat sejumlah pesepak bola luar negeri untuk berkarir di Indonesia. Bukan cuma yang baru atau pendatang baru, bahkan mantan yang pernah main di Indonesia pun masih ngebet ingin balik ke Liga Indonesia. Apalagi di saat bursa transfer seperti sekarang ini, para pemain ini rela mengakhiri kontraknya di klub sebelumnya agar bisa menawarkan diri pada klub Liga 1. Seperti contohnya nih Bruno Katanhede yang mengakhiri kontraknya di Elmesheimer dan meminta pada agen agar dicarikan klub di Liga Indonesia. Begitu juga dengan Marco Simic. Dan yang terbaru ada mantan gelandang Persib asal Palestina, Mohamed Basim Rashid pun kabarnya mengakhiri kontraknya di klub Al Smoha SC. Belum lagi pemain-pemain yang masih bertahan di Indonesia dan belum punya klub seperti Wallace Costa, Mario Maslak, Boyan Malesik, dan lain-lain yang juga terus cari muka pada klub Liga 1 agar direkrut lagi. Jadi meskipun liga kita ini liga Wakanda yang absurd dan gak jelas pengelolaannya, tapi Liga Indonesia tetap jadi daya tarik tersendiri buat mereka. Tentu saja alasan utama mereka adalah gaji. Gaji di Indonesia emang nggak sebesar di Eropa, Amerika, atau negara adidaya Asia lain. Tapi dengan harga kebutuhan pokok di Indonesia yang terbilang cukup murah, membuat gaji segitu buat para pemain asing sangatlah cukup. Di Indonesia mah, duit goceng aja bisa makan kenyang. Bisa beli nasi uduk, bubur kacang ijo, dan lain-lain. Coba di negara lain, makan Indomie aja harus bayar 40-50 ribu, ya enggak? Oke, kita ke bursa transfer ya. Nah, dengan adanya usulan dan kelihatannya nih ada aroma-aroma Liga 2 akan jalan lagi dan Liga 1 normal lagi. Amin, mudah-mudahan ya. Membuat Mimin ini jadi semangat lagi nih buat bahas bursa transfer. Yuk kita simak ya. PSS Sleman terus tambah amunisi. Yang terbaru ada dua nama nih yang masuk, yakni Haris Tuharia dari Madura United yang sempat dirumorkan akan ke Rans, ternyata CLBK ke PSS. Kemudian ada penyerang Papua dari Persija Jakarta, Ricky Cawor pun resmi berlabuh ke PSS Sleman. Rans Nusantara FC resmi memperkenalkan Willian Correira, bek asal Brazil yang sempat berfoto dengan Carlos Portes dan dirumorkan akan berlabuh ke PSS. Ternyata berlabuh ke klubnya Raffi Ahmad. Correira akan menggantikan posisi Victor Salinas. Nah, dengan datangnya Correira sekaligus menepis rumor jika Ali Sesai akan ke Rans. Barito Putra mendapatkan penyerang muda dari Persipura Jayapura yakni Patrick Womsiwor dengan status pinjaman hingga akhir musim. Persikabo kabarnya secara resmi akan mendatangkan dua pemain yakni Otavio Dutra dari Persija dan Komarudin dari PSS Sleman. Otavio Dutra kabarnya akan didatangkan dengan status pinjaman, sementara Komarudin dengan status dikontrak langsung. Arema FC resmi datangkan 6 pemain baru. Nah kan, giliran liga mau jalan lagi pakai degradasi, mulai belanja lagi deh nih tim. Tadinya mah anteng-anteng aja, lantaran anggapnya gak ada degradasi. Dari 6 pemain ini, 2 diantaranya wajah lama seperti Ahmad Bustomi dan Iman Budi Hernandi. Keduanya adalah mantan pemain Arema. Kabarnya, bek tengah Dewa United Rizna Prahalabenta pun akan segera merapat ke Arema.
Masih berambisi cuy mereka di Liga 1 ternyata. PSIS Semarang datangkan 2 bek tengah baru. Mereka adalah Brandon Soeneman, putra dari Timo Soeneman, dan juga Fatul Ihsan. Keduanya adalah lulusan Akademi PSIS meskipun musim ini dipinjamkan ke klub lain, yakni Brandon di Persis Solo dan Ihsan di Kalteng Putra. Nah, dengan datangnya 2 pemain belakang baru ini semakin menguatkan rumor jika akan ada pemain yang dilepas. Siapa ya kira-kira? Simak selanjutnya. Nah, inilah pemain yang dirumorkan akan hengkang dari PSIS. Ia adalah Alfreanda Dewangga. Dewa dikait-kaitkan akan kembali ke Persib Bandung. Tapi ingat, ini saya bilang masih rumor loh ya. Pasalnya dalam sesi latihan terakhir Dewa tak terlihat nih, dan rumornya Dewa tengah nego sama Persib. Tapi ini pun langsung dibantah oleh pihak PSIS. Menurut Direktur Analisa PSIS Semarang M. Ridwan, Dewa cuma kurang fit dan harus istirahat. Tapi kok yang ngumumin ini ya, kok M. Ridwan sih? Tahu dong Ridwan itu siapa? Mantan Persib cuy. Kode atau tebak-tebak si buah manggis nih namanya. Oke, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.